Final Coppa Italia, AC Milan versus Bologna. Luar biasa banget nih AC Milan. Setelah di final Coppa Italia tadi lawan Bologna, AC Milan mastiin musim ini sapu bersih kegagalan. Di Serie A gagal jadi juara, di Eropa gagal jadi juara, di Coppa Italia juga pasti gagal jadi juara. Endingnya AC Milan clean sheet gelar musim ini setelah tadi lawan Bologna di final Coppa Italia kalah tipis 1-0. Padahal mah ya dari segi statistik ini AC Milan unggul ya, unggul dalam hal penguasaan bola, tapi dari segi kreasi peluang, shoot on target, Bologna yang mampu mengungguli AC Milan ya kan. Lihat aja itu statistiknya, on targetnya Bologna unggul dari AC Milan. Sebenarnya AC Milan punya berapa peluang emas yang paling bagus dari pergerakan Theo Hernandez tuh di flank kiri ataupun sisi kanan pertahanan Bologna, tapi sayang banget berapa kali umpan Theo Hernandez nggak bisa dimaksimalin sama para striker AC Milan. Di lain sisi juga emang kiper Bologna tampil cukup oke menurut gua tuh ya kan. Berapa kali peluang AC Milan dimentain sama kiper Bologna ya kan. Nah, kalau kita lihat ya di musim ini kenapa AC Milan gagal total ya. Ya sebenarnya sih kalau dari segi materi pemain AC Milan materi pemainnya udah lumayan oke loh menurut gua ya. Nggak beda jauh lah sama Inter Milan, tapi ya tuh dia pergantian pelatih di musim bukan di beberapa musim ini bikin AC Milan konsep permainan jadi nggak terlalu baku nih, nggak ada pola permainan yang saklek ya kan. Contoh Inter Milan di bawah Simone Inzaghi ini tampil sangat-sangat luar biasa banget di musim ini terutama ya kan. Kalau dilihat lagi AC Milan kenapa bisa gagal di musim ini, ya itu dia selain nggak ada skema permainan yang saklek karena gonta-ganti pelatih. Di lain sisi juga AC Milan ini kayaknya butuh striker yang haus gol nih ya kan, karena kita lihat di AC Milan di musim ini nggak punya tipikal striker yang haus gol. Luka Jovic ya kita lihat aja di Manchester City nggak terlalu itu, di Real Madrid juga jarang dapat menit bermain. Ya pindah ke AC Milan sama juga nggak tajam-tajam juga nih penampilan dari Luka Jovic ya kan ya, sehingga ini berdampak terhadap performa AC Milan, ketajaman AC Milan di berbagai musim yang ikuti AC Milan musim ini. Kalau zaman ada Oliver Giroud, ya AC Milan lebih mendingan. Biarpun Giroud nggak tajam-tajam banget, tapi Giroud sering menjadi way out ataupun jalan keluar bagi AC Milan ketika AC Milan butuh poin-poin penting ya kan. Biarpun Giroud nggak melulu jadi starting line up ya, tapi kan Oliver Giroud ini bisa dibilang ya tipikal striker yang emang dia nggak kuat dalam megang bola, jarang dribble, tapi dari segi finishing Giroud ini bisa sangat-sangat menakutkan di depan gawang lawan dari AC Milan. Tapi ya pas yang ada Giroud ya udah AC Milan bisa bilang lini depannya agak cukup melempem ya. Mau ngandelin Rafael juga susah juga ya kan. Sementara Bologna cuma modal pemain ya bisa bilang di Eropa mungkin tier 2 tier 3-nya ya. Siapa yang kenal? Yang bikin gol Tondoye, Castro, siapa yang kenal ya kan? Jarang orang tahu, tapi di bawah asuhan Vincenzo Italiano ini Bologna tampil luar biasa banget musim ini nih ya kan, dengan skema permainan yang ya ball possessionnya juga cukup oke dan berani main terbuka ya, biarpun lawan yang dihadapinya itu tim gede, mau AC Milan kah, mau Inter Milan, Juventus di Serie A, ini Bologna tetap main dengan gaya permainannya, berani main menekan, dan ketika musuh main ofensif Bologna berani meladeni gaya permainan ofensif dari lawan-lawannya, dan terbukti akhirnya setelah menunggu puluhan tahun akhirnya Bologna bisa ngangkat trofi Coppa Italia. Ini poin plusnya dari Bologna, kenapa Bologna bisa dapat trofi musim ini ya. Udah gitu nih kalian di babak final adalah tim sekelas AC Milan. Di Serie A udah kenyang gelar, di Coppa Italia juga lumayan kenyang gelar, di Eropa juga lumayan banyak gelarnya, tapi di musim ini buat asuhan pelatih Sergio Conceição AC Milan ya bisa bilang gagal total guys. Perlu apa ya, perlu perombakan besar-besaran AC Milan ini untuk menghadapi musim mendatang ya kan, karena ya nggak bisa AC Milan main dengan bergaya main kayak di bawah Sergio Conceição ini yang tampil sangat angin-anginan di musim ini terutama ya, baik itu Serie A, di Coppa Italia ataupun di Eropa musim ini. Ya seharusnya sih kalau ganti pelatih lagi nih kayaknya sih bakalan agak rugi AC Milan ya. Karena apa ya? Karena ya pasti butuh penyesuaian lagi, butuh pemain-pemain lainnya lagi untuk menyesuaikan dengan gaya permain pelatih baru. Misalnya ganti pelatih ya, gue sih lebih cenderung ya pertanyaannya ke Sergio Conceição nih ya kan. Dan ya mungkin Sergio Conceição butuh
sedikit merubah gaya bermainnya ya. Kalau mau gaya bermainnya kayak zamannya siapa tuh, Pioli ya. Ketika AC Milan ditangani sama Pioli tuh, menurut gue pengalaman pemain ofensifnya oke, terus juga gaya megang bolanya oke, dan terbukti kan bisa juara Serie A. Ya adopsi aja gaya bermain kayak begitu ya kan. Ojo malu-malu untuk mengadopsi gaya bermain dari era pelatih sebelumnya. Itu menurut gua ya. Nggak tahu nih menurut Milanisti. Padahal kan AC Milan kalau kita lihat dari segi komposisi pemain lagi-lagi ini cukup mumpuni nih, cukup bisa bersaing di mana di Serie A musim ini. Nggak kalah lah sama Inter Milan. Inter Milan lihat aja, jarang pemain tier satunya juga, tapi dengan pelatih yang itu aja, Simone Inzaghi berapa musim terakhir, tapi Inter Milan bisa menjelma menjadi tim yang menakutkan loh. Biarpun nggak lulu main ofensif ya, dia bisa, menurut gua agak bunglon nih taktik dari Simone Inzaghi. Terbukti ya sekarang Inter Milan masih berpotensi jadi juara Serie A dan berpotensi jadi juara Liga Champions. Di Liga Champions masuk final, bakal menghadapi PSG nanti. Di Serie A selisih poinnya cuma 1 sama Napoli ya. Masih berpotensi untuk menggeser Napoli di puncak klasemen nanti di akhir musim ya, di pekan 38. Kita lihat aja nanti nih. Nah, seharusnya AC Milan tuh kayak gitu, kayak apa tuh namanya tuh? Kayak Inter. Jangan gonta-ganti pelatih mulu lah ya kan. Sabar aja, trust the process ya kan. Masa kalah sama Arsenal, trust the process ya kan. Arteta aja yang gagal bermusim-musim sama Arsenal masih dipercaya tuh untuk nanganin Arsenal ya kan. Ya harusnya AC Milan kayak gitu tuh. Trust the process ya. Percayain aja udah sama pelatihnya saat ini, biarpun lagi ancur-ancuran musim ini, kasih kesempatan Sergio Conceição 1-2 musim lagi untuk membangun timnya. Karena membangun tim yang oke itu ya nggak bisa semusim 2 musim, memang butuh 2 atau 3 musim nih untuk membangun tim yang kokoh, yang tangguh, untuk bersaing di Serie A, untuk bersaing di Eropa, untuk bersaing di Coppa Italia, dan bersaing di kompetisi yang diikuti sama AC Milan di musim depan ya. Penambahan main perlu, terutama striker. AC Milan mesti nyari striker yang haus gol. Yes, kalau nggak yang haus gol, seenggaknya dia bermainnya ya kayak Filippo Inzaghi lah ya. Perbedaan Filippo Inzaghi sama Giroud ya kan. Nyata AC Milan ketika ada striker tipikal kayak Inzaghi, kayak Giroud yang oportunis banget depan gawang lawan, AC Milan bisa juara Serie A loh. Nah di musim ini AC Milan yang punya tuh tipikal striker yang kayak gitu, yang bisa oportunis di depan gawang lawan. Itu AC Milan butuh itu tuh salah satunya. Di sisi lain ya juga butuh pemain tengah yang lebih apa, yang lebih agresif, yang mungkin bisa gaya mainnya kayak siapa ya? Ya kayak Barella lah di Inter ya kan. Kayak Barella tuh kan yang bisa menjadi motor serangan, pengatur ritme, dan juga cukup oke dalam hal mengkreasikan peluang dan bikin gol-gol penting di pertandingan ketika timnya butuh poin krusial nih di berbagai ajang yang diikuti sama timnya. Kayak gitu, AC Milan butuh kayak gitu. Kalau kiper mah udah gak ada masalah. Mainon itu luar biasa banget nih, Maignan ya kan, tampil luar biasa banget. Kokoh di bawah gawang Mistrio AC Milan. Kamu tambahin back kali, cari back yang tier 1 lah AC Milan musim ini nih. Kalau emang kan isunya Jaizes kayak diincar, nah beli Jaizes tuh, beli aja Jaizes ya kan, buat nambahin skuad AC Milan musim depan tuh di lini pertahanan ya kan. Jaizes harganya nggak mahal, terjangkau lah bagi AC Milan, itu murah lah Jaizes ya kan. Bisa datang dari Venezia tuh untuk musim depan, karena Jaizes ini bisa dibilang ya back timnas Indonesia. Dia juga di Venezia tampil konsisten musim ini kan, biarpun timnya tersiok-siok di papan bawah, tapi performa Jaizes lini pertahanan sangat oke, sangat luar biasa banget bersama Venezia di musim ini. Nah kalau dibeli di AC Milan, menurutnya sih cocok nih Jaizes untuk bermain di AC Milan, untuk menggalang lini pertahanan AC Milan ya. Seenggaknya Jaizes ini bisa dibilang ya kayak perpaduan Nesta dan Maldini tapi versi lightnya lah kan, masih OTW ke arah sana. Dan AC Milan juga gue saranin jangan lepas tuh, kan Tijani Reinders lagi diincar beberapa klub gede nih, jangan dilepas, karena Reinders itu ya sebagai salah satu nyawa AC Milan juga di tengah musim ini nih. Tapi ya kita lihat aja nanti apakah AC Milan komposisi mainnya banyak berubah atau banyak main kuncinya bisa hengkang musim depan. Menarik kita nantikan. Thank you banget yang udah nonton konten gue, Irwancan di Pundit Abangan. Jangan ragu-ragu untuk support channel YouTube gue nih, biar channel YouTube gue makin berkembang. Ya udah support, ya udah nonton, like, subscribe, komen, dan share. Thank you banget. Thank you sekali lagi, thank you ya kan. Ketemu lagi bersama gue Irwancan di konten Pundit Alam berikutnya. Gue mau lanjut olahraga lagi. Dadah, salam olah bola.